Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, kita akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dalam satu hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga sampai saat ini Tuhan kami beroleh napas kehidupan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, yang tertulis di dalam Yesaya 46 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak dahulu kala kita sudah mengetahui bahwa kasih Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah sekalipun melupakan orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian juga halnya dalam sejarah bangsa Israel. Begitu Allah memilih mereka menjadi bangsanya, bangsa pilihannya, Tuhan telah mengasihi mereka. Berbagai hal sudah Tuhan lakukan untuk mereka ingat. Bahkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan telah banyak melakukan berkat-Nya, memberikan berkat-Nya kepada bangsa Israel. Sebagaimana bangsa yang dipilihnya, bangsa yang dikasihinya, tentu saja mereka merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Namun dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Israel sering meninggalkan Tuhan. Dalam kata lain, bangsa Israel tidak mampu untuk setia kepada Tuhan sebagai juru selamat, sebagai penyelamat dalam kehidupan mereka. Itu yang disaksikan di dalam nats ini. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel itu segera meninggalkan apa yang mereka percaya, yaitu Allah-Allah gaib. Karena hanya satu Tuhan yang menyelamatkan mereka, yaitu Allah yang kudus. Sebelum ayat ini telah diingatkan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah yang dan tidak ada yang seperti aku. Allah kita itu adalah Allah yang esa. Allah itu adalah satu. Hanya Dialah satu-satunya yang menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Israel sering meninggalkan Tuhan, menyembah Allah-Allah lain. Sehingga Tuhan kecewa terhadap bangsa Israel. Maka bangsa Israel mengalami penderitaan karena Allah membuang mereka. Allah membuang mereka bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka, tapi Allah membuang bangsa Israel, bangsa Babel, supaya bangsa Israel tahu apa yang telah mereka lakukan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Jadi penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel itu akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Allah sebagai penyelamat mereka. Itu yang dikatakan di dalam nats ini, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dari awal
Sejak bangsa Israel dipanggil, dipilih menjadi bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi, Tuhan sudah mengasihi mereka dan Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah memberikan arahan apa-apa saja yang mau mereka lakukan, termasuk untuk mempercayai hanya satu Tuhan, yaitu Allah yang kudus. Hanya itu yang bisa mereka sembah, tetapi mereka sering mengabaikan apa yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diarahkan supaya kita mengetahui dan hanya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan pernah berpaling dari Allah kita yang kudus, Allah kita yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Dialah yang menciptakan kita, Dia yang telah mengasihi kita, bahkan Dia yang telah menyelamatkan kita. Maka kita harus percaya kepada Tuhan, bukan seperti yang dilaksanakan oleh bangsa Israel ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan, yakini dalam segala kehidupan kita bahwa Tuhan akan mengasihi kita dan Dialah sumber kehidupan, Dialah sumber berkat. Maka marilah kita selalu berserah diri kepada Tuhan kita yang maha kuasa, yang maha ajaib dan maha penolong. Dialah satu-satunya yang harus kita sembah di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu. Engkau adalah Allah satu-satunya penolong kami. Engkau adalah Allah yang maha murah. Engkau adalah Allah yang maha pemberi berkat. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Biarlah dalam segala kehidupan kami Tuhan, berkenan di hati Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam aktivitas kami satu hari ini, sertai dan tuntun kami, agar kami mampu melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar dalam setiap langkah kami berkenan di hati Tuhan. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.